Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 177 Lopo, dan yang saya banggakan rekan teman sejawat, pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru hebat yang ada di SDN 177 Lopo ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif berkaitan dengan aksi nyata saya pada modul 1.4 pada program Guru Penggerak Angkatan 8. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini adalah fasilitator saya bernama Ibu Penska Maria Muakim, fasilitator yang berasal dari Maluku. Inilah fasilitator saya yang membersamai kami di Angkatan 8 ini dalam hal diklat Guru Penggerak Angkatan 8 bersama dengan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Haja Cahaya Deng Bulan, dan saya sendiri Taufik, CGP Angkatan 8 Kabupaten Andega. Pada hari ini saya akan ada beberapa yang saya akan presentasikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol. Teori kontrol kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Kemudian bagaimana posisi kontrol seorang guru itu di dalam satu kelas. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, yang tentunya kebutuhan dasar seluruh manusia itu ada pada seorang pendidik, dan bagaimana juga kebutuhan dasarnya sebagai seorang murid. Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menghadapi anak-anak kita ketika anak-anak kita mendapat masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Makna kata disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dien Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, bagaimana kita mengontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Itu disiplin, makna kata disiplin positif. Berikutnya, disiplin positif ini ada teori kontrol, teori pilihan. Kita fokus pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini. Nilai-nilai posisi kontrol atau nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah intinya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu yang mana kita selalu dengar, ada itu profil pelajar Pancasila. Selama ini setelah saya gabung di CGP, ternyata inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Kita jaga kepada siswa kita bagaimana itu siswa agar dia bisa mandiri. Kemudian bernalar kritis. Kemudian berbinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif. Inilah yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Sering kita dengar profil pelajar Pancasila, inilah intinya. Ada 6. Kita lanjut. Berikut posisi kontrol guru.
Posisi kontrol guru, bagaimana posisi kontrol kita di dalam suatu kelas itu ketika kita menghadapi anak-anak kita, yang mana anak-anak kita itu misalkan 15 siswa, tentunya beda-beda semua karakternya. Ya. Menurut Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, baik kita sebagai seorang guru, kemudian sebagai orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol di dalam suatu komunitas sekolah kita. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Terkadang kita sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah tentunya kepada siswa, kemudian di dalam interaksi kita dengan siswa terkadang kita sebagai teman, kemudian terkadang kita sebagai pemantau, memantau keadaan siswa, kemudian yang terakhir adalah kita seorang guru harus sebagai manajer. Ya, ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum itu, misalkan kita menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa, itu sudah masuk dalam penghukum. Artinya bahwa posisi kita pada saat itu penghukum. Ketika kita menghardik, menunjuk-nunjuk, nah itu sudah termasuk sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, yaitu mengatakan bahwa seharusnya, kemudian ibu kecewa kalau ada siswa tak bermasalah di dalam suatu kelas, kemudian kita mengatakan bahwa saya kecewa dengan tindakan anak-anakku sekalian. Itu sebenarnya kita sudah membuat merasa bersalah, yang tentunya itu kita hindari di dalam suatu pembelajaran. Kemudian sebagai teman, bagaimana itu kalau sebagai teman seorang guru itu berinteraksi dengan siswanya dan membuat sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan kita berkata, ayolah lakukan ini demi masa depanmu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau itu tentunya berhubungan dengan peraturan-peraturan atau menyesuaikan diri bila diawasi. Menyesuaikan diri itu kalau kita memantau, ya menyesuaikan diri bila mengawasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah manajer. Bagaimana kita kalau seorang guru itu sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun kepada siswa. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, kalau kita sebagai manajer. Berikut kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan penguasaan. Ini ini sebagai kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini artinya bahwa nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tidak lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini kita buat
keyakinan kelasnya yang kita buat, yang akhirnya akan menjadi peraturan-peraturan di kelas. Keyakinan kelas. Misalkan datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, kemudian tekun bekerja dan menyimak pembelajaran, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Itu contoh kecil dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menjadi peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas kita. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan menjadi peraturan ketika ada siswa yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka kita dapat sebagai manajer, seorang guru sebagai manajer, kita dapat menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Nah, kalau kita menghadapi siswa kita ini yang bermasalah, misalkan apakah dia melanggar tidak mengerjakan tugas, apakah dia itu tadi datang, kan ada keyakinan kelas tadi, datang tepat waktu, dia terlambat. Nah, kita dapat menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita lihat satu-satu. Ini bagannya segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitasnya dulu. Kalau kita mendapat siswa kita, murid kita itu bermasalah atau melanggar aturan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati, maka kita selesaikan dengan dengan restitusi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Apa yang harus kita katakan? Sini, guru berkata, itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Jangan langsung sebagai penghukum, kamu salah, tidak ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, boleh juga Bapak Ibu katakan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, jangan cari kesalahan. Ya. Kemudian kalau kamu menyakiti dirimu sendiri terus-menerus, akan kamu bersikap lebih baik pada dirimu sendiri. Ini kalau menstabilkan identitas. Ya. Jangan langsung menghukum, kamu salah. Jangan cari yang salah. Ya. Berikut, ini langkah pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, lakukan kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Kan ada alasannya. Misalkan ada siswa kita yang tidak terima karena dicontek, menyontek. Itu kan alasannya, kenapa kamu lakukan itu? Ada alasannya, oh dia menyontek pekerjaan saya. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Iya, kita tanyakan kepada siswa kita, keyakinan apa atau peraturan apa yang telah kamu langgar, yang kita telah sepakati di dalam kelas. Kemudian apa nilai yang kita percaya di kelas itu tadi, keyakinan kelas ini. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu pertanyaan-pertanyaan kita kepada siswa untuk menanyakan
keyakinannya. Ya. Berikut, oh ya terakhir, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat? Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita akan berdoa dulu. Silakan Nak Sipa untuk memimpin doanya. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di dalam pembelajaran kita sebentar ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengadakan dulu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita akan sepakati nantinya sebagai aturan-aturan kita di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung, dan ini akan berlangsung selama 1 semester ke depan ya. Aturan ini nantinya akan berlaku selama 1 semester ke depan. Baik, keyakinan kelas itu saya ulangi kembali lagi bahwa keyakinan kelas itu yang nantinya menjadi aturan-aturan kita di dalam pembelajaran. Oke, caranya ya, caranya dalam nanti ini saya akan bagikan kertas ini satu-satu orang, kemudian masing-masing anakku sekalian menuliskan satu saja keyakinan kelas atau apa-apa saja yang akan kita masukkan di dalam keyakinan kelas kita ini. Ingat, yang nantinya ini menjadi aturan-aturan di dalam kelas kita. Masing-masing ya, masing-masing satu orang, satu menuliskan satu keyakinannya. Baik, saya akan bagikan kertas ini ya, kertas double tip ini. Silakan menuliskan keyakinan satu saja keyakinannya, keyakinan kelas. Oke. Oke, silahkan tulis yang keyakinan kita yang akan menjadi keyakinan atau kesepakatan kita di dalam kelas. Waktunya saya kasih waktu 5 menit. Ada yang sudah belum ya? Oke, nggak apa-apa. Contoh satu keyakinan itu contoh ya, misalkan datang tepat waktu, itu sebagai contoh, dan cari yang lain yang akan kita sepakati di dalam
kelas kita ini. Sudah belum? Oke, masih ada yang belum, kita tunggu temannya yang belum. Sudah? Ya, oke, kalau sudah. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita sudah menulis masing-masing satu keyakinan kelas. Ya, setiap siswa, setiap orang sudah menulis masing-masing satu keyakinannya di dalam kelas. Nah, selanjutnya
kertas yang saya bagikan tadi itu silahkan ditempel di atas satu-satu ya, yang ngantri silakan. Ya, mulai dari pertama nih kita tempel ke di atas, tempel ke di atas. Ya, bagian sini tempel, lepas pianonya stikernya ya, silakan tempel di sini. Oke, makasih. Selanjutnya iya, oke, makasih. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Bawahnya ya. Oke, silakan lanjut. Silakan tempel lagi. Oke, lanjut. Oke, ya satu lagi yang terakhir. Oke, sudah semua ya? Iya, inilah keyakinan yang telah kita masing-masing telah menulis satu keyakinannya masing-masing ya. Boleh satu orang bantu saya untuk menulis di papan tulis? Iya, oke, nah sifat. Oke, silakan ditulis di sini ya, nomor 1. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, nggak apa-apa. Iya. Berikut, sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Berikut, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan.
Kemudian tidak ribut di dalam kelas. Berikutnya nomor 5, mengembalikan barang teman yang dipinjam. Mengembalikan barang teman yang dipinjam. Kemudian apalagi ini mengembalikan sama tidak ribut di dalam kelas. Ini sudah ada tidak ribut dalam kelas. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, berikutnya tidak makan dalam kelas. Berikut datang tepat waktu. Iya. Terakhir ini datang tepat waktu. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan bacakan tentang keyakinan kelas yang masing-masing. Tadi kita menulis di dalam kertas. Ya, 1, tidak membuang sampah sembarangan. Kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita. Iya, tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disiapkan tempat sampah. Oke, kita sepakati. Ya, salah satu keyakinan kita adalah tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disiapkan tempat sampah. Berikut yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Mungkin ini tanggung jawabnya karena saya lihat ini ada pembagian kebersihan setiap hari. Ya, masing-masing ya. Menjaga kebersihan kelas ini ya tentunya bisa kembali ke nomor 1, tidak membuang sampah sembarangan. Iya, salah satunya untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Sepakati sebagai keyakinan? Sepakati? Oke, jadi kalau guru sedang menjelaskan harus mendengarkan. Kemudian tidak ribut di dalam kelas. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas masuk. Kemudian mengembalikan barang teman yang dipinjam. Setuju? Iya, setuju ya, harus itu. Kalau kita meminjam barang teman kita harus dikembalikan. Berikutnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Ya, khususnya ini mungkin di depan kelas ataukah keseluruhan lingkungan sekolah kita. Ya. Berikut, tidak makan di dalam kelas. Ya, tidak makan dalam kelas. Ya, tidak boleh ya, karena ada jam istirahat. Ya, nanti makan atau minum setelah jam istirahat.
Yang kedelapan, datang tepat waktu. Oke. Ya, sudah ada 8 kesepakatan ini yang kita telah buat, atau keyakinan kita yang telah kita buat, yang kita sepakati di dalam kegiatan pembelajaran kita. Tepuk tangan dulu semua. Oke.